Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the group 4. We present about the taxonomy of Kangalasi, the cognitive domain. In the group 4, there is some members. The first one, Anissa Nelamsari, Hamdan Syaputra, Putri Zuliarti Ikhtiara, and the last one, Sinta Mulyanti Putri. My name is Hamdan Syaputra, and I'm gonna describe about the main concept of the cognitive domain based on the Kangalasi. Behavioral constructs in cognitive domain have a goal so that students can do something mentally. For example, remember, fact, or look for ways to solve problems. Kangalasi, 1990. Jadi, menurut Kangalasi 1990, konstruksi perilaku dalam ranah kognitif memiliki sasaran agar siswa dapat melakukan sesuatu secara mental. Misalnya, mengingat fakta atau mencari cara untuk memecahkan suatu masalah. Okay, my name is Putri Zuliarti Ikhtiara. I'm gonna explain about knowledge rates. So there are two categories of cognitive domain in Kangalasi taxonomy, that is knowledge rates and intellectual rates. First, knowledge rates. There are two types of knowledge rates, that is simple knowledge and knowledge about process. The simple level of knowledge is a construct of target behavior when the content that must be remembered by students is no more than one response to a particular stimulus. Jadi pada tingkat pengetahuan ini, pemahaman siswa sangat ditentukan oleh seberapa baik mereka mengingat informasi. Contohnya, seperti menyatakan rumus untuk luas persegi panjang, menuliskan bunyi dalil Pitagoras, dan lain sebagainya. Tingkat pengetahuan sederhana ini akan menjadi tidak relevan dengan sasaran pengetahuan sederhana apabila siswa memakai penalaran atau proses kognitif tingkat tinggi untuk menentukan tanggapannya. Maka dari itu, guru harus merancang tes sedemikian rupa sehingga siswa tidak mempunyai waktu untuk bekerja melalui suatu proses penalaran tingkat tinggi. Contohnya, untuk mengukur daya ingat siswa kelas 1 mengenai fakta penambahan, seorang guru dapat memberikan tes 5 menit yang terdiri atas 12 soal. Misalnya, soal yang diberikan yaitu 7 tambah 4. Ketika seorang siswa bernama Ica menghadapi soal ini, dia mulai menghitung dengan menggunakan jarinya seperti 8, 9, 10, dan 11 sehingga siswa yang bernama Ica mendapatkan jawaban dari soal tersebut. Next is knowledge about process. The level of knowledge about process is a construct of target behavior when the content that students have to remember is a sequence of steps in a procedure. Students must be reasonable in these rates. Pada tingkat ini, siswa mencapai sasaran pengetahuan tentang proses dengan mengingat bagaimana menjalankan prosedur atau memakai suatu metode. Jadi, soal mengenai pengetahuan tentang proses atau prosedur ini meminta siswa untuk menunjukkan bahwa mereka mengetahui langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam suatu penyelesaian masalah. Karena sasaran pengetahuan tentang proses berhubungan dengan kemampuan siswa mengingat urutan tanggapan, bukan hanya satu tanggapan tunggal. Sebagai contohnya, sebuah soal pada tingkat SMA, seperti apabila diketahui sebuah bola yang memiliki diameter 14 cm dengan nilai pi sebesar 3,14, maka hitunglah luas permukaan bola tersebut. Ataupun contoh lainnya seperti jika diketahui A tambah B sama dengan 3 dan A tambah 2B sama dengan 5, maka berapakah nilai dari B? Second, intellectual rates. Intellectual level cognitive goals can be classified as follows. A. Communication understanding. Its purpose is to require students to determine the express explicit meaning or implicit expression of a message.
The student must be able to interpret and describe the idea expressed by others. Jadi, maksudnya, tujuan pemahaman komunikasi ini menuntut siswa untuk menentukan makna yang secara tersurat atau eksplisit ataupun ungkapan secara tersirat implisit dari suatu pesan. Jadi di sini siswa harus mampu untuk menginterpretasikan atau mendeskripsikan suatu ide yang diungkapkan oleh orang lain. In discussion session, for example, Andy stated that the solving this problem can use the concept of partial derivative. So, other students require to understand what Andy said. This understanding is called understanding communication. Sebagai contohnya, dalam diskusi, Andi menyatakan bahwa penyelesaian salah satu soal dapat menggunakan konsep turunan parsial. Maka, siswa lainnya juga dituntut untuk memahami apa yang disampaikan oleh Andi tersebut. Maka, pemahaman inilah yang disebut dengan pemahaman komunikasi. B. Conceptualization. Its purpose is to require students to use inductive reasoning. First, to distinguish example of certain concept, idea, or abstraction from the something they are not example of the concept. Second, to understand why there is a certain relationship. Jadi maksudnya di sini tujuan dari konseptualisasi menuntut siswa untuk memakai penalaran induktifnya yang berguna untuk yang pertama dapat membedakan contoh dari konsep tertentu seperti gagasan atau abstraksi dari sesuatu yang bukan contoh dari konsep tersebut. Yang kedua, dapat mengerti mengapa ada hubungan tertentu. For example, in senior high school level, students can also be charged with higher things, namely explaining why the combination P of n equal to n factorial divided by P factorial times in bracket n minus P factorial. Jadi, sebagai contohnya pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA, siswa dapat juga dituntut dengan hal yang lebih tinggi, seperti dapat menjelaskan kenapa kombinasi P terhadap N sama dengan N faktorial dibagi P faktorial dikali dengan N dikurang P faktorial. Hi, I'm Anissa Nilamsari, and I'll explain about the next classification, intellectual rights. The application level. The goal requires students to use deductive reasoning to decide how to solve a particular problem. The student reaches the application level goal can determine whether the process, principle, fact, formula, law, or other relationship specified in the content of the goal is relevant or not to the problem solving. For example, Andy wants to climb a mango tree and doesn't have a ladder for it. Andy can apply the Pythagorean concept to make the right ladder to climb the tree safely and effectively. Nah, maksudnya pada tingkat aplikasi ini, sasarannya ialah siswa dituntut untuk bernalar deduktif agar dapat memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tertentu yang dekat hubungannya dengan konsep matematika yang telah ia pelajari. Sehingga dapat dikatakan ia mengaplikasikan suatu konsep matematika. Contohnya, Andi ingin memanjat pohon mangga. Dalam hal ini, ia dapat mengaplikasikan konsep Pythagoras agar ia bisa memperkirakan kira-kira tangga dengan panjang berapakah agar ia dapat mencapai pohon mangga. And the last level is beyond application. The goals require students to exhibit a cognitive behaviors that are higher than the application level. The purpose is to require students to think creatively to examine, produce, or assist. For example, 1. The product of two fraction numbers is smaller than the respective fraction numbers. 2. Solid tube and solid cone have the same base and height. If the radius ratio is 4 to 3, calculate the ratio of the surface area
of the tube to the surface area of the cone. Yang terakhir adalah tingkat melebihi aplikasi. Sasaran pada tingkat ini ialah siswa dituntut agar memperlihatkan perilaku kognitif yang lebih tinggi dari tingkat aplikasi sebelumnya, sehingga siswa dapat berpikir secara kreatif agar dapat memeriksa, menghasilkan, atau menilai. Mari kita perhatikan contoh yang kedua misalnya. Diketahui tabung padat dan kerucut padat yang mempunyai alas dan tinggi yang sama. Jika rasio jari-jari adalah 4:3, hitunglah rasio luas permukaan tabung dan luas permukaan kerucut. Well, that's all my group explanation about the cognitive domain of Cangelosi taxonomy.